dan beradab. Lambangnya pohon beringin. Apa Pancasila? Belum bah kalau sama makna lambangnya. Pancasila, maka penilaian masyarakat terhadap sekolah kita ini menurun. Setiap kali dicubur, selalu sakit. Walaupun dalam suatu saat kami nanti telah hidup bersama dengan Pancasila itu sendiri. Anak-anak itu tidak tahu Indonesia sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansari dengan NPM 3062256137. Saya mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 02. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diberikan oleh Ibu dosen Dr. Haja Ida Rosdiana, SPD MPD, mengenai menganalisis dua video. Yang pertama berjudul Sayap Kecil Garuda dan yang kedua berjudul Kisah Kunjung Pendidikan di Anak. Selamat menyaksikan. Yang pertama, analisis dari video Sayap Kecil Garuda. Video tersebut berisi tentang seorang siswa SMP yang bernama Pulung. Pulung mempunyai kekurangan dalam daya ingatnya dalam menghafal Pancasila dan juga lambangnya. Akhirnya, Pulung pun diejek oleh teman-temannya. Karena Pulung yang tidak hafal Pancasila membuat guru dan orang tuanya malu karena seorang murid dan anaknya yang tidak hafal Pancasila. Karena si Pulung bersekolah di sebuah sekolah yang favorit di kampungnya, sehingga kepala sekolah tersebut sangat takut sekolahnya dinilai masyarakat menurun. Walau dalam segi menghafal Pulung agak kurang, tapi jiwa dan kesehariannya sudah hidup bersama Pancasila. Seperti Pulung mempunyai sifat religius, toleransi, mandiri, suka menolong, peduli sesama, dan mempunyai nilai cinta tanah air. Dari kisah singkat Sayap Kecil Garuda tadi dapat kita ambil pesan moralnya, yaitu kita sebagai pelajar Indonesia harus tahu apa itu Pancasila dengan cara mengetahui apa itu Pancasila dan lambang-lambangnya, serta tahu nilai-nilai dalam Pancasila tersebut dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, tetap sabar walau diejek. Kedua, menghargai orang lain, bertoleransi, dan tolong menolong. Selanjutnya, analisis video tentang kisah pejuang pendidikan di Alor. Alor adalah salah satu surga di timur matahari. Dikatakan surga karena mempunyai alam yang begitu indah, sampai para wisatawan ingin mengunjungi wisata tersebut. Tapi di sisi keindahan Alor ada ironi tentang jauhnya sentuhan pendidikan pada generasi penerus. Ratusan anak putus sekolah tiap tahun, jauhnya akses ke kota, dan hambatan ekonomi. Padahal, bukankah pendidikan menjadi jembatan asa demi memperbaiki masa depan?
Kisah pun dimulai pada tahun 2015. Ada dua orang bernama Vera Erviana dan suaminya Ahmad Fauzi yang menjadi guru garis depan di desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Guru garis depan adalah program yang diadakan pemerintah. Sebelumnya, Vera pernah menjadi guru di Piores selama 1 tahun. Mereka bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat tinggi, mengabdi sepenuh hati untuk perkembangan daerahnya. Mereka mengajarkan kepada anak-anak untuk menumbuhkan kecintaan tanah air sejak dini. Upacara bendera adalah upaya untuk mendekatkan nilai nasionalisme pada diri anak di sana. Sebelumnya, Vera dan Fauzi datang. Mereka tidak pernah melaksanakan upacara. Isi Padang Panjang berdiri pada tahun 2015 dengan 28 murid. Bangunan SD itu cuma bersifat sementara dikarenakan masih meminjam tanah gereja dan karena keterbatasan buku, alhasil mereka memanfaatkan alam sekitar. Keterbatasan ini tidak menjadi halangan. Vera bersama Fauzi sangat semangat dan bahagia dapat membantu anak-anak garda bangsa dalam ilmu pendidikan. Tanggung jawab dan beban mereka untuk bertugas dijalani dengan ikhlas serta sudah menjadi keputusan mereka untuk mengajar di sana. Alor salah satu daerah di Indonesia yang belum sepenuhnya mendapat janji perubahan, terutama pendidikan. Mereka harus bersabar memanfaatkan keterbatasan akses yang ada dalam mengejar kesempatan, berusaha untuk setara dengan generasi seusianya di belahan lain Indonesia. Karena semua anak Indonesia ini mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih masa depan sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, di sini saya akan menyampaikan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah pejuang pendidikan di Alor. Nah, di sini saya akan menyampaikan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah pejuang pendidikan di Alor. Pesan moralnya adalah setiap anak mempunyai gilirannya masing-masing untuk mendapatkan pendidikan serta menanamkan cinta tanah air yang harus dimulai sejak dini. Janganlah menyerah dan jangan putus asa dalam memperjuangkan pendidikan. Walaupun banyak keterbatasan yang menjadi halangan dan rintangan, karena pendidikan merupakan hal yang penting, terutama untuk generasi penerus bangsa. Nah, contoh yang dapat kita ambil dari kisah pejuang pendidikan di Alor tadi adalah kita sebagai calon pendidik harus mempunyai tekad, kesabaran, semangat, dan tanggung jawab yang kuat untuk mengajarkan kepada anak-anak yang butuh pengetahuan. Itulah analisis saya tentang dua buah video tadi yang berjudul Sayap Kecil Garuda dan Kisah Pejuang Pendidikan di Alor.
Saya Muhammad Ansari yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.